Persidangan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih terus berjalan. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan di persidangan, mulai dari saksi ahli hingga saksi yang saat kejadian berada di lokasi. Rekaman CCTV yang memperlihatkan segala aktivitas Jessica saat berada di lokasi kejadian juga ikut dibuka dalam persidangan. Seperti apa perjalanan kasus ini? Menyingkat tabir akan merangkumnya selama 1 jam ke depan. Terdakwa langsung memasukkan racun yang disajikan untuk korban Mirna. Oh my god, ini apaan ya? Ini so bad, nggak enak banget. Ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Barang bukti kan nggak bisa diutak-atik, nggak bisa dipindah-pindah sembarangan. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, sidang pertama kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juni 2016 lalu. Dan untuk pertama kalinya, Jessica Kumala Wongso duduk di kursi pesakitan dengan status terdakwa. Ia dituding telah melakukan pembunuhan berencana dengan cara membubuhkan racun sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna. Siang itu sidang kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin digelar untuk yang pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan untuk pertama kalinya pula, Jessica Kumala Wongso dihadirkan dalam sidang ini sebagai terdakwa. Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dari tim penuntut umum. Oleh jaksa penuntut umum, Jessica didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap kawannya sendiri Wayan Mirna Salihin. Dalam rentan waktu pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas berisi minuman PEC yang disajikan untuk korban Mirna. Dan korban Mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB sebagaimana surat Rumah Sakit Abdiwaluyo nomor 004 garis datar DIR garis datar RSAW garis datar 1 Romawi garis datar 2016 tanggal 19 Januari 2012 yang berisi resume medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Dalam persidangan ini juga terungkap motif Jessica menghabisi nyawa Mirna. Korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya, sehingga korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan pacar yang suka kasar dan pemakaian narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah serta sakit hati, sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna. Bahwa setelah kemarahan terdakwa kepada korban Mirna tersebut, terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia, sehingga membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada korban Mirna. Sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Mirna. Di pertengahan bulan lalu, sidang kembali digelar. Kali ini agendanya mendengarkan keterangan saksi. Darmawan Salihin, ayah Mirna, Sandy Salihin, saudari kembar Mirna, dan Arif Sumarko, suami Mirna, dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Sejak mengetahui Mirna tewas, Darmawan Salihin mengaku sudah menaruh curiga kalau anaknya itu telah menjadi korban pembunuhan. Sehari kemudian, persidangan digelar kembali dengan menghadirkan Hani Bonjuwita sebagai saksi. Hani adalah orang yang saat itu bersama Mirna dan juga Jessica. Saya sama Mirna itu janjian untuk ketemu berdua dulu. Karena kita sangat dekat dengan Vera juga. Setiap ketemu bertiga itu, aku sama Mirna selalu ketemu berdua dulu. Setelah itu Mirna message saya bilang, Han nanti saya selesai meeting kira-kira bisa jam 4, agak telat. Aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Setelah ketemu berdua di depan Starbucks, kita
Kita berpelukan, melepas rindu. Setelah itu kita langsung jalan ke Olivier. Sebelum masuk, saya sempat menanyakan sama Mirna, Mir, ini kita nggak kepagian, kita ngopi tempat lain dulu yuk. Mirna bilang nggak apa-apa, Jessica udah tunggu di dalam. Ya udah, akhirnya kita masuk. Ketika masuk, kita menanyakan pada pegawai Olivier atas nama Jessica, lalu kita diarahkan ke meja nomor 54. Dibilang itu Ibu Jessica ada di sana, lalu kita langsung ke sana. Begitu ketemu Jessica, aku langsung berlari kecil, langsung memeluk dia. Aku bilang, cipika-cipiki, aku memeluk dia. Setelah itu Mirna juga memeluk dia. Setelah itu Mirna bilang, oh ya udah Han, gue masuk dulu. Ya udah, Mirna masuk. Setelah itu saya duduk di sebelahnya, Mirna di tengah. Saat Hani dan Mirna tiba di Cafe Olivier, Hani melihat Jessica sudah memesan minuman untuk Mirna. Saya hanya memperhatikan gelas kopi itu. Yang lain aku tidak perhatikan, tetapi banyak pajangan-pajangan di meja. Karena saya nggak perhatikan. Tapi begitu datang, kita langsung sibuk taruh tas, duduk, langsung tanya, itu minuman siapa? Baru Jessica bilang, kan lu yang pesen Mir di WA. Lalu Mirna bilang, oh ya ampun, untuk apa dipesenin dulu? Maksud gua nanti aja. Tapi anyway thank you ya, karena Mirna orangnya baik. Jadi dia bilang, oh ya udah anyway thank you ya udah dipesenin. Lalu dia duduk, dia langsung minum. Jadi kita belum ada percakapan. Saya belum nanya apa kabar, belum nanya halo, semuanya belum. Kala itu Hani juga sempat menyaksikan detik-detik ketika Mirna menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah minum, dia langsung bilang, ini nggak enak banget, this is so awful. Dia langsung bilang, oh my god, ini apaan ya? This is so bad, dia bilang gitu. Dia mukanya mulai kelihatan marah. Lalu dia bilang, mintain air putih dong gitu kan. Lama-lama dia mengibas terus. Dia bilang, ini parah banget, ini apaan gitu. Gak lama saya lihat Mirna sudah jatuh. Dia begini, saya pikir dia pusing. Gimana? Dia tangannya pertama dia masih begini. Saya pikir dia pusing atau enek atau apa. Begitu saya nengok lebih gini, dia sudah begini. Sudah bersandar. Tatapannya kosong. Terus dia kesusahan nafas. Pelan-pelan tangannya kejang, kakinya semua masuk ke dalam gini. Terus tatapan mata dia ke atas kosong, mengeluarkan pertama bubble gitu, bola-bola kecil. Bola apa? Bubble. Di mulut? Iya, buih-buih kecil dari mulut busa. Iya, pelan-pelan keluar busa. Terus dia masih berusaha bernapas, tetapi seperti kesusahan. Dia langsung ada bunyi seperti ini kayak sudah seperti itu. Setelah sampai rumah sakit, langsung dibawa oleh Arif, langsung panggil untuk emergency, langsung dibawa ke IR, emergency room. Lalu dokter kan cek sebentar, dia tidak tutup ruangan, pokoknya dokternya cepat memeriksa, kasih CPR ada apa gitu. Tidak sampai semenit atau 2 menit, dokter keluar. Sudah memberikan keterangan dokter? Mengabarkan sudah tidak ada. Dalam sidang lanjutan, pihak pengadilan menghadirkan beberapa saksi ahli, di antaranya saksi ahli toksikologi dan saksi ahli digital forensik. Dalam persidangan ini terungkap, kalau di dalam lambung Mirna terdapat racun cyanida seberat 0,2 mg per liter. Selain itu, semua pergerakan Jessica yang terekam CCTV juga dianalisa. Terdakwa langsung memasukkan racun yang disajikan untuk korban Mirna. Oh my god, ini apaan ya? Ini sobat, nggak enak banget. Ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan cyanida. Barang bukti kan nggak bisa diutak-utik, nggak bisa dipindah-pindah sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kematian Wayan Mirna Salihin. Ada 3 saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan kali ini. Pertama, dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polri, Dr. Slamet Purnomo. Kemudian saksi ahli toksikologi forensik Nur Saman Subandi, serta saksi ahli digital forensik AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar. Dalam kesaksiannya, dokter forensik Slamet Purnomo memastikan bahwa kematian Wayan Mirna Salihin disebabkan oleh racun sianida. Dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Jadi korban ini sebetulnya terasa terbakar. Oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan seolah-olah dia kepanasan untuk mencoba mengurangi panasnya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya timbulnya kira-kira berapa detik? Biasanya tuh sangat cepat sekali. Jadi mulai dia minum sampai timbul dia tidak enak. Itu sampai dia ketika minum dia rebah tuh 1 menit 50 detik. Ya. Yang berikutnya adalah ditemukannya pada sampel yang di TKP yaitu racunnya. Dan yang kelima adalah diketemukannya racun yang sama pada tubuh korban. Jadi kelima itu semua bisa disebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dapat diakibatkan kematian oleh karena dari sianida. Sementara itu menurut saksi ahli toksikologi forensik, sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna berbentuk padat. Di situ kami dapati unsur kalium juga cukup tinggi, sehingga kami berkesimpulan bahwa yang terdapat di dalam sisa minuman korban itu adalah ini, natrium sianida yang teknis. Ini kenapa saya bilang ini yang kemungkinan paling besar gitu ya. Jadi kepastian hanya milik Allah. Ya. Ini kemungkinan paling besar adalah ini karena tadi saya dapati banyak pengotrok logam kalium. Saya tidak bisa pastikan bahwa itu padat atau cair, tapi saya lebih cenderung ya. Lebih cenderung kalau disuruh menjawab, lebih cenderung mengatakan itu padat. Itu? Padat. Padat. Ya. Hasil rekaman CCTV yang dibuka dalam persidangan juga dianalisa oleh ahli. AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan ini. Dalam kesaksiannya, Muhammad Nuh Al-Azhar menjelaskan secara detail hasil rekaman CCTV yang berada di Olivier Cafe, tempat di mana Wayan Mirna Salihin tewas. Ya, pada pukul 15.34.9 terlihat seorang perempuan yang dalam kasus ini adalah terdakwa masuk ke dalam restoran Olivier. Itu pukul dia masuk 15.34.9 lebih kurang di waktu itu. Kemudian 15.32.36 terdakwa untuk kasus ini keluar dari dalam restoran. Jadi ada dia masuk kemudian dia keluar pada pukul itu. Pada pukul 16.14.05 ya, masuk dengan membawa paper bag. Pada 16.17.40 J berdiri meninggalkan meja nomor 54 menuju ke ruang koktail. Tidak lama kemudian petugas mendatangi Jessica untuk mengantarkan pesanannya. Ini petugas membawa kopi Vietnamese, terus kondisi kopi putih, dan itu sedotan terpisah dari gelas. Ada itu. Coba terus jalanin ya. Pada pukul 16.28.20 terdakwa mengambil centerpiece dudukan menu tadi yang di depan meja dibawa ke ujung meja. Ya, itu pada pukul 16.28.40 kita lihat ya, zoom lagi. Terus ya, stop. Jalanin.
Terus, ya itu paper bag bergeser. Iya, sejajar. Yang satu tadi ya. Menjadi seperti yang di depan kita, bergeser menutupi dari depan. 16:29:50 terdakwa membuka tas dengan kedua tangannya. Posisi tas ada di ujung sofa, masih di tempat dia duduk di awal. Ini kegiatan membuka tas dengan kedua tangannya. Maju. Ya. Terus tuh tangannya kelihatan tuh ada gerakan pixel di situ. Itu gerakan pixel yang ada di mouse menunjukkan gerakan tangan yang sebelah kanan. Pada pukul 16:33:13 Ya, memindahkan gelas kopi yang tadi ada di depan dia dipindahkan ke ujung jauh. Pada pukul 16:33:13. Ya, itu dia, kita lihat sama-sama kopi. Ya, kopi dipindahkan ke ujung, yang mana pada saat itu masih terhalang sama paper bag yang satu. Pada pukul 16:33:53, jadi dalam waktu yang menit yang sama, setelah itu terdakwa memindahkan paper bag, kedua paper bag dengan kedua tangannya, awalnya itu ke sebelah kanan dia di tengah sofa, kemudian nanti dilanjutkan ke belakang sofa. Iya. Dilanjutkan dengan satu paper bag lagi sehingga di atas meja tidak ada lagi paper bag terlihat. Ya, diulangi. Iya. Coba tenang ya. Kembali dilanjutkan. Berdasarkan analisanya, saksi ahli digital forensik ini menyimpulkan kalau kopi yang telah dipesan berada dalam pengawasan Jessica. Pada pukul 16:26 selesai disajikan hingga diminum sama korban pukul 17:18. Terdakwa Jessica tidak kemana-mana, tetap di meja nomor 54. Jadi artinya kopi di dalam pengawasan Jessica dan dia sendirian di meja tersebut. Dan berdasarkan pengamatannya, ada satu pergerakan Jessica yang dianggap mencurigakan saat peristiwa itu terjadi. Menganalisis lanjutan file-file yang masih ada, di situ kita lihat terdakwa menggaruk paha sebelah kanan. Kenapa itu menggaruk? Karena posisi tangan bukan lurus, tapi bengkok jari-jari. Coba kita lihat lagi, back. Coba dipertegas. Ya, itu ya, coba. Seperti itu. Mundur lagi, Pak Yari. Ya. Coba, selain itu kejanggalan menurut saudara, itu apakah kejanggalan, saudara? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus menggaruk? Dan itu membungkuk. Membungkuk. Iya. Kalau analisa saudara secara lengkap seperti apa itu? Kalau misalnya itu bukan sesuatu, kalau misalnya tidak ada masalah apapun dan semuanya berjalan dengan baik, tidak akan ada apa-apa untuk ngapain menggaruk. Kecuali kalau memang terdakwa ada yang gatal di sana, penyakit di sana, yang digaruk di sana. Karena itu jelas sekali menggaruk. Jessica Kumala Wongso, semua gerak-geriknya terus dianalisa, termasuk ekspresi wajahnya. Berbagai kesimpulan pun diungkap oleh saksi ahli psikolog klinis di dalam persidangan. Jessica dinyatakan memiliki kepribadian amorus narsistik, di mana ia akan mendapatkan kepuasan batin ketika menjadi sorotan banyak orang, serta pandai berbohong. Terdakwa langsung memasukkan racun yang disajikan untuk korban Mirna. Oh my god, ini apaan ya? Ini sobat, nggak enak banget. Ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Barang bukti kan nggak bisa diutak-utik, nggak bisa dipindah-pindah sembarangan. Awal pekan kemarin, sidang ke-12 kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso digelar. Hadir dalam persidangan kali ini saksi ahli psikolog klinis Antonia Ratih Anjayani. Pihak kuasa hukum Jessica yang diketuai oleh Otto Hasibuan sempat keberatan atas dihadirkannya saksi ahli psikolog klinis ini.
Menurut mereka, saksi ahli yang dihadirkan tidak netral karena ia turut memeriksa Jessica saat penyidikan di Polda Metro Jaya. Namun Ketua Majelis Hakim menolak keberatan kuasa hukum Jessica. Sidang dengan agenda meminta keterangan saksi ahli pun tetap berjalan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan terhadap terdakwa Jessica, Antonia Ratih Anjayani menyatakan kalau Jessica memiliki kepribadian amorus narsistik, di mana ia akan mendapatkan kepuasan batin ketika menjadi sorotan banyak orang, serta pandai berbohong. Statement tentang narsistik amorus itu kami tampilkan karena berdasarkan dari asesmen psikologinya kecenderungan untuk narsistik, disability, serta histrioniknya menonjol. Dan kemudian ketika kita masuk ke dalam pola relasi dia di keseharian dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan pacar, ya, ada hal-hal yang ditemukan tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Karena ketika dibilang bahwa dia adalah orang yang pemaaf misalnya demikian, itu dalam pertanyaan yang berikutnya itu jawabannya bisa berbeda. Jadi kemudian ketika masuk ke dalam pola relasinya, kita masuk lebih dalam, jawaban-jawaban yang ada pada Jessica itu adalah jawaban-jawaban yang sifatnya sangat common. Jadi nggak bisa masuk sampai detail ke dalam. Analisa Ratih juga mengungkap bahwa perilaku Jessica tidak wajar saat melihat Mirna dalam kondisi sekarat. Perdebatan pun terjadi dalam ruang sidang antara saksi ahli dan tim kuasa hukum Jessica. Dari CCTV yang saya lihat, Pak, perilaku yang dia tampilkan tidak sesuai dengan perilaku yang selayaknya ditampilkan oleh seorang teman yang berhadapan dengan temannya yang kena musibah. Apakah saudara tidak lihat bahwa dia menolong korban? Tidak tampak secara signifikan, Pak. Tidak tampak. Tolong, untuk umum tolong dibuka dulu videonya. Nah, coba lihat ini ya. Mulai gerakan di sini. Ya, dia mengangkat tubuh Mirna, menolong Mirna. Lihat. Langsung aja dari sini kan kelihatan yang menunjukkan respons dari bahasa tubuh. Saya nanti tanya. Care menunjukkan antisipasi ke situ adalah Hani dan petugas-petugas di Oliver. Hani di belakang tuh? Iya, di belakang. Iya. Tapi lihat dong, Pak. Ya, dia diangkat kan? Dia kan? Dia diangkat ya. Karena dia ada di situ. Dia nih. Tapi Ulangi. Lihat nih. Lihat. Ya enggak, lihat aja, kita lihat semua. Jangan sebulan kita melihat apa. Lihat ya, lihat. Apa yang terjadi? Lihat, Apain dia di situ? Apa Jessica di situ tadi? Ulangi lagi, biar sampai jelas. Ulangi. Lihat, ngapain itu? Saudara lihat ahli? Apa yang saudara lihat? Sampaikan dengan sumpah saudara. Lihat dong apa? Kenapa ragu-ragu? Ulangi lagi. Ahli, coba sampaikan apa yang saudara lihat. Anda disumpah. Lihat. Apa yang dilakukan Jessica tadi itu? Udah. Jangan yang tadi. Dari begitu banyak hal yang bisa dilakukan dia, itu yang dia lakukan. Apa dilakukannya tadi? Membantu mengangkat ke kursi roda. Iya, membantu mengangkat Jessica. Sebelumnya banyak hal yang bisa dilakukan dia secara signifikan dan itu tidak dilakukan oleh dia. Itu Pak yang membuat saya memberikan kesimpulan bahwa sebagai teman yang dekat, yang berhubungan dengan temannya sendiri, ada hal-hal yang tidak dilakukan secara signifikan. Jangan jadi penyidik di sini. Saya mau tanya. Jadi penyidik, Pak, justru mengamati.
Untuk yang ke-13 kalinya, persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang kali ini dihadirkan saksi ahli psikiatri forensik Natalia Widiasih Raharjanti. Dalam keterangannya kali ini, saksi ahli mengungkapkan kalau terdakwa Jessica tidak memiliki gangguan jiwa berat. Namun sejak akhir 2015 lalu, Jessica mulai tertekan karena banyak permasalahan yang dihadapi. Pada Januari 2015 tanggal 28 itu hanya sifatnya ancaman. Jadi dia mengancam akan bunuh diri, dia telepon Patrick. Januari ancaman sifatnya. Dia sempat dibawa masuk ke RS Concord. Nah, namun pada tanggal 29 saat dipulangkan dari Concord jam 2.30, ternyata dia melakukan suicide attempt tadi yang membuat upaya bunuh diri. 29 Januari. Tadi Januari yang pertama tanggal berapa? 28 tuh cuman hanya sekedar ancaman. Oke, 29 eskalasi berarti naik. Naik. Oke, setelah itu dari 29 Januari. Dari Januari baru mulai adalah peristiwa DUI itu driving under influence. Ini yang sampai menabrak nursing home, yang sampai itulah waktu Jessica menabrak panti jompo itu. Ya. Itu tanggal 22 Agustus. 22 Agustus. Ya. Itu kita lihat saat itu kita mencoba memotret dari orang-orang yang mengenal dia, hanya Kristi yang bicara bahwa ada kemungkinan kita hanya mendengar itu ada kemungkinan masalahnya tetap Patrick gitu. Jadi apakah karena tadi Patrick hubungannya nggak ini jadi pakai minum alkohol sehingga jadi nabrak? Itu kita hanya memotret di situ. Nah kemudian dikatakan menurut Kristi September itu J putus. Kemudian Oktober, jadi dari Januari baru mulai melakukan suicide attempt itu 26 Oktober itu dengan menggunakan mencoba meracuni dengan panggangan barbecue. 26 Oktober. Nah itu dia masuk ke Rumah Sakit Royal Prince Alfred Hospital. Kalau dari evaluasi kami terhadap temuan-temuan tadi bisa disimpulkan memang di bulan November itu banyak sekali permasalahan yang dialami dan semuanya kaitannya sebenarnya dengan relasi pacar, dicetuskannya oleh itu. Kemudian dia jarak waktu antara berulang kali masuk untuk melukai dirinya jadi lebih pendek, yang dulunya dari Januari ke Oktober kita melihatnya eskalasi lebih dari sana. Kemudian juga tindakannya mulai dari hanya sekedar laserasi di tangan, sekarang udah dengan berbagai cara, termasuk tadi tanpa mungkin tidak ditujukan tapi tadi beresiko untuk minum alkohol, menabrak tadi menyetir sehingga bisa membahayakan orang lain, seperti itu. Semenjak itu sifat Jessica berubah menjadi pribadi yang agresif. Sekedar mengingatkan, Wayan Mirna Salihin tewas beberapa saat setelah menyeruput kopi Vietnam yang telah dipesan lebih dulu oleh Jessica sebelum ia dan Hani tiba di Cafe Olivier pada 6 Januari 2016 lalu. Dan Jessica ditangkap di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Utara saat menginap bersama orang tuanya. Terdakwa langsung memasukkan racun yang disajikan untuk korban Mirna. Oh my God, ini apaan ya? Ini sobat, nggak enak banget. Ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Barang bukti kan nggak bisa diutak-utik, nggak bisa dipindah-pindah sembarangan. Jessica Kumala Wongso, namanya mendadak menjadi perbincangan publik setelah kematian sahabatnya Wayan Mirna Salihin usai menyeruput es kopi Vietnam di Cafe Olivier Mall Grand Indonesia pada 6 Januari 2016 lalu. Saat itu Jessica bersama Mirna dan Hani, satu temannya yang lain, memang sengaja datang ke Cafe Olivier untuk melepas rindu setelah lama tidak bertemu.
Ketiganya memang akrab saat kuliah di Universitas Philippi College, Australia. Pertemuan itu ternyata berakhir tragis. Mirna tewas 40 menit setelah menyeruput es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica. Jessica pun tersudut. Wanita 27 tahun ini disebut-sebut sebagai orang yang telah meracun Wayan Mirna Salihin, sahabatnya. Jessica akhirnya ditangkap saat menginap bersama kedua orang tuanya di Hotel Neo, Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Untuk mencari barang bukti, kamar hotel yang disewa Jessica dan orang tuanya pun digeledah polisi. Nggak mau ngaku ibu deh. Ya udah, pelan-pelan. Pak, aku ibu lo taruh di koran tuh, Pak. Di kamar mandi juga ada. Kamar mandi juga ada. Iya. Kan tadi satu aja. Mbak. Oh, dinaikin ke atas. Oh, nanti ya, Mas. Pak, liatin Mbak ya. Oh ya. Ya, bukan. Oh, ini porsinya. Nggak bisa masukin lagi ya Mbak. Setelah mengantongi sejumlah alat bukti, Jessica akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Untuk memperkuat berita acara pemeriksaan, aparat kepolisian daerah Metro Jaya kemudian melakukan prarekonstruksi pada 11 Januari 2016. Jessica dan Hani hadir dalam prarekonstruksi tersebut. Sejumlah adegan mulai dari Jessica datang, memesan minum, hingga Mirna dan Hani datang, diperagakan. Sebelum ditangkap, tim menyingkap tabir sempat mewawancarai Jessica. Kepada kami, Jessica nampak tenang dan membantah semua yang dituduhkan kepadanya. Sejak awal, Jessica yakin kalau dirinya tidak bersalah. Segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya belum bisa dibuktikan secara sah. Berikut rekaman wawancara dengan tim menyingkap tabir sebelum Jessica ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Terdakwa langsung memasukkan racun yang disajikan untuk korban Mirna. Oh my God, ini apaan ya? Ini sobat, nggak enak banget. Ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Barang bukti kan nggak bisa diutak-utik, nggak bisa dipindah-pindah sembarangan. Perjalanan kasus kematian Wayan Mirna Salihin seakan penuh drama dan intrik. Satu minggu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, salah satu kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, membantah keras soal keterlibatan kliennya dalam kasus ini. Pernyataan Yudi senada dengan apa yang diutarakan Jessica saat kami wawancarai beberapa waktu yang lalu. Kepada kami, Jessica mengaku bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan selama ini kepadanya.
100% Pak. Alasannya? Karena saya memang tidak melakukan. Saya cuma takut kalau ada sesuatu yang muncul dan itu hasil rekayasa, itu saja. Maksudnya rekayasa? Sesuatu yang dibuat oleh seseorang yang memojokkan saya, walaupun saya tidak berbuat. Saat itu saya melihat menu dulu, terus saya kan udah tahu si Mirna maunya Vietnamese Ice Coffee. Terus saya pilih yang buat saya sendiri. Itu pertama. Yang terakhir juga saya, soalnya waktu sejak saya sampai dari Australia, 2 hari kemudian saya bertemu dengan Mirna dan suaminya. Lalu kita makan malam dan kita pergi minum kopi. Nah itu dua-duanya dibayarin sama Mirna. Karena saya udah nggak tahu restoran mana yang bagus di Jakarta, karena saya udah lama nggak pulang. Lalu teman saya Hani mengusulkan 2 tempat, dan saya lihat websitenya dua-duanya, terus saya pilih Olivier karena website lebih bagus, kelihatannya tempatnya lebih enak gitu. Itu benar-benar random aja. Saya pilihnya nggak ada yang, saya nggak milih tempat itu karena saya tahu tempat itu. Dua-duanya saya nggak pernah pergi. Yang berinisiatif di Olivier? Yang memberikan nama itu kepada saya Hani, Olivier dan satu lagi. Lalu kenapa es kopi Vietnam? Itu permintaan almarhum Mirna. Ya. Kenapa? Permintaan gimana? Karena dia suka sama kopi itu. Saya kenal sama mereka waktu kuliah di Australia. Kenal sama Hani duluan ya, itu sekitar 9 tahun yang lalu. Lalu kenal sama Mirna sekitaran 8 tahun yang lalu. Nah itu kita sama-sama kuliah di sana, wisudanya juga sama-sama. Tapi sesudah lulus, mereka berdua pulang ke Indonesia, saya tetap di sana. Ketemunya kalau mereka main ke sini atau saya ke sana gitu. Saya udah lama nggak pulang ke Indonesia, 4 tahun, jadi ya mau ketemu aja. Gak ada alasan yang aneh-aneh gitu, cuman bener-bener 100% ketemu, ngobrol, lu gimana, keadaan lu gimana, ngapain aja sekarang. Saya sangat berharap kalau pelaku yang sebenarnya segera tertangkap. Jadi saya bisa membaikkan nama baik saya kembali lagi ya. Karena saat ini kan saya disorot sama media terlalu sampai parah sekali. Papa mama saya juga kasihan kan. Dan karena saya sangat memprihatinkan orang tua saya dan nama baik saya juga tercemar. Jadi saya ingin supaya cepat selesai. Itu sobek, lalu ingin dicuci, lalu pelayan saya menanyakan, ini celananya kemarin dipakai sobek. Lalu saya bilang ya udahlah, buang saja, itu celana juga sudah lama. Terus kainnya itu kain stretch gitu kan, jadi emang susah kalau mau dijahit lagi. Terus saya juga udah nggak mikirnya ke sana karena ada hal yang lain yang lebih penting gitu, kematian Mirna. Bak sandiwara berseri, perjalanan kasus kopi Vietnam bercampur racun cyanida ini masih ditunggu khalayak ramai. Jessica Kumala Wongso yang melakoni peran antagonis terus dicecar oleh para penggawa keadilan. Bukti-bukti kuat soal keterlibatannya dalam kasus ini pun berusaha diungkap demi tegaknya sebuah keadilan. Lalu apakah benar Jessica yang telah meracun Mirna? Kita tunggu akhir episodenya. Sampai jumpa.